Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang terhormat, pada hari ini, Rabu 12 November 2018 akan dilaksanakan sidang hak asuh anak dengan nomor perkara 0351 PDT.G 2018 PA.BTM antara Nurul Fauziah binti Masturi sebagai penggugat melawan Gunawan Ridho Syahputra bin Ismail sebagai tergugat. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Para hadirin dimohon untuk duduk kembali. Sidang Peradilan Agama Batam memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama yang bersidang hari ini Rabu 12 November 2018 dengan nomor registrasi perkara 0351-PDT-G/2018-PQ.BTM tentang cerai gugat antara Nurul Fauziah binti Mustari sebagai penggugat dan Gunawan Ridho Syahputra bin Ismail sebagai tergugat. Dinyatakan dan dibuka dan tertutup untuk umum. Pada panitia pengganti diperintahkan untuk memanggil para pihak yang perkara. Kepada penggugat atas nama Nurul Fauziah binti Mustari dan tergugat atas nama Gunawan Ridho Syahputra bin Ismail beserta kuasa hukumnya dipersilahkan memasuki ruang sidang. Selamat siang, saudara penggugat. Siang yang mulia. Saya akan mengecek identitas saudara. Baik, Siapa nama saudara? nama saya Nurul Fauziah. Berapa umur saudara? Umur saya 24 tahun. Di mana sekarang saudara bertempat tinggal? Saya beralamat di perumahan Greenbright. Saudara, dalam sidang ini apakah Anda akan maju sendiri? Tidak yang mulia, saya didampingi oleh pengacara saya. Baik, terima kasih. Saudara yang mewakili, Iya benar. dapatkah saudara menunjukkan surat kuasa hukum saudara? Baik yang mulia. Baik, selanjutnya selamat siang saudara tergugat. Selamat siang yang mulia. Saya akan mengecek identitas saudara. Baik, Siapa nama saudara? nama saya Gunawan Ridho Syahputra. Berapa umur saudara? Umur saya saat ini 26 tahun. Di mana saudara sekarang bertempat tinggal? Di Masjid Bawah dengan Masjid nomor 36. Saudara, dalam sidang ini apakah Anda akan maju sendiri? Tidak yang mulia, saya akan didampingi oleh pengacara saya. Baik, terima kasih. Saudara yang mewakili, Iya benar. dapatkah saudara menunjukkan surat kuasa hukum saudara? Baik yang mulia. Saudara penggugat dan tergugat, saudara datang ke sini berdasarkan panggilan telah sampai kepada saudara beberapa hari yang lalu, dan panggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut. Hari ini adalah sidang pertama atas perkara hak asuh anak penggugat dan tergugat. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pada hari sidang hari ini kami berkewajiban memberikan nasihat pada saudara penggugat dan tergugat bahwa perbuatan hak asuh anak itu tidak baik untuk saudara. Mengapa? Karena dengan merebutkan hak asuh anak berarti secara tidak langsung akan mengurangi keadilan anak dalam mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua. Alangkah lebih baiknya jika segala permasalahan yang timbul dalam hak asuh ini kita selesaikan secara kekeluargaan, sebab itu berdamailah. Baiklah,
Kalau begitu, saudara penggugat dan tergugat, semoga arahan dan nasihat yang kami berikan kepada saudara berdua tadi menciptakan perdamaian dan kerukunan, serta dapat mengubah hati saudara untuk mengurungkan niat hak perebutan hak asuh ini. Bagaimana saudara penggugat? Tidak, Yang Mulia, saya akan tetap dalam pendirian saya. Saya sudah tidak tahan lagi dengan sikap dia, Yang Mulia. Saya ini manusia, saya punya hati, Yang Mulia. Bagaimana bisa saya menerima sikap dia seperti itu? Saya sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan tersebut. Bagaimana dengan saudara tergugat? Apakah saudara akan melanjutkan perebutan hak asuh anak ini? Saya ingin melanjutkan perebutan hak asuh ini, Yang Mulia. Lagi pula, sudah sering upaya damai kami tempuh. Begitu juga dengan pihak keluarga, tetapi tetap saja dia tak mau berubah. Baiklah, saudara penggugat dan tergugat, upaya damai dalam persidangan ini telah diupayakan. Nampaknya saat ini belum berhasil. Namun, tentu harapan kami perdamaian adalah jalan keluar yang terbaik sesuai dengan tahapan persidangan, bahwa selanjutnya kamu akan membacakan gugatan dari penggugat. Saudara tergugat, apakah saudara sudah menerima salinan surat gugatan dari penggugat? Sudah, Yang Mulia. Baiklah, kalau begitu, meskipun tergugat sudah menerima salinan surat gugatan, namun di sini kami tetap akan membacakan surat gugatan dari penggugat. 1. Bahwa penggugat dan tergugat telah bercerai sebagaimana ternyata dari Akta Cerai nomor 151/AC/2022 KSDG tertanggal 10 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Peradilan Agama Batam. 2. Bahwa dalam putusan perceraian antara penggugat dan tergugat sebagaimana tersebut di atas, masalah hak asuh anak yang belum ditetapkan oleh Peradilan Agama. 3. Bahwa anak yang namanya sebagaimana tersebut di atas hingga kini tinggal bersama tergugat sebagai ayah kandungnya. 4. Bahwa anak penggugat dan tergugat sebagaimana tersebut di atas masih di bawah umur dan tentu masih sangat tergantung kepada bantuan penggugat selaku ibu kandungnya. Dan demi kepentingan masa depan, anak sudah selayaknya penggugat ditetapkan sebagai pemenang hak asuh anak dari anak tersebut. 5. Bahwa penggugat sebagai ibu kandung dari Zafran Raffi Yusuf, saat ini anak tersebut benar-benar di bawah pengasuh penggugat. 6. Bahwa untuk terjaminnya nafkah anak yang merupakan kewajiban tergugat sebagai ayahnya, maka penggugat mohon agar ditetapkan kewajiban tergugat untuk membayar nafkah anak setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa. 7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, penggugat mohon kepada kedua Peradilan Agama Batam melalui majelis hakim yang memeriksa mengadili perkara ini berkenan untuk mengabulkan gugatan penggugat serta menetapkan anak yang bernama Zafran Raffi Yusuf bin Gunawan Ridho Syahputra, umur 3 tahun, tepat tanggal lahir Batam 5 Mei 2015, berada di bawah hak asuh penggugat. Saudara penggugat, apakah saudara akan merubah atau menambah isi surat gugatan tersebut? Tidak, Yang Mulia, saya rasa sudah cukup. Saudara tergugat, apakah saudara akan mengajukan jawaban mengenai surat gugatan penggugat tadi secara lisan atau tertulis? Baik Yang Mulia, saya akan mengajukan jawaban secara lisan. Baik, bagaimana saudara tergugat? Apakah sudah siap untuk membacakan jawabannya sekarang? Sudah Yang Mulia, saya akan menjawab jawaban dari penggugat. Berdasarkan surat kuasa tanggal 12 November 2018, bertindak untuk dan atas nama Nurul Fauzia dengan alamat Dreamland, dalam hal ini mengajukan jawaban atas gugatan balasan. Berikut merupakan dalil-dalil yang diajukan. Pertama, berdasarkan gugatan tersebut sangat bertolak belakang dengan kejadian yang sebenarnya terjadi.
Kedua, dengan dasar hal-hal yang telah disebutkan dalam nomor 1 di atas, maka keputusan hendak untuk membawa permasalahan ini ke Peradilan Agama Batam merupakan pelanggaran. Yang ketiga, penggugat mengidap penyakit bipolar yang sewaktu-waktu dapat membahayakan anak. Keempat, menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima. Baik, selanjutnya, apakah saudara penggugat akan mengajukan replik secara lisan atau tertulis? Baik, saya akan mengajukan replik secara lisan. Baik, silakan. Terima kasih Yang Mulia telah memberikan kesempatan untuk berbicara. Dengan hormat, saya selaku kuasa hukum penggugat akan memberikan tanggapan atau replik terkait dengan pernyataan saudara tergugat sebagai berikut. Yang pertama, bahwa dalil 1 menyatakan gugatan tersebut dibuat bertolak belakang dengan kejadian yang terjadi, dan itu sangat keliru. Karena hal-hal yang dinyatakan gugatan ini benar-benar terjadi berdasarkan fakta yang ada. Yang kedua, bahwa penyakit bipolar yang dimiliki penggugat dapat dikendalikan sehingga tidak akan membahayakan anak. Yang ketiga, bahwa selama anak tinggal bersama tergugat tidak merawat anak dengan baik. Yang keempat, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka penggugat tetap pada surat gugatan. Saudara tergugat, apakah saudara akan mengajukan duplik? Baik Yang Mulia, saya akan mengajukan duplikat secara lisan. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Berikut pernyataan duplik dari replik tergugat sebagai berikut. Pertama, bahwa tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban pertama dan menolak tegas penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh tergugat. Kedua, bahwa tergugat memohon kepada majelis hakim untuk menerima seluruh dalil jawaban pertamanya dan memohon agar dicatat kembali dalam duplik ini. Ketiga, bahwa tergugat menolak tegak replik yang mengatakan bahwa selama anak tinggal bersama tergugat tidak merawat anak dengan baik. Berdasarkan uraian di atas, maka tergugat tetap berada di jawaban pertamanya. Apakah masih ada yang ingin disampaikan? Yang Mulia. Baik, selanjutnya saudara tergugat dan penggugat untuk menyiapkan saksi dan bukti pada tahap berikutnya. Dipanggil dari saksi pihak penggugat dengan nomor perkara 356 Perdata 2018 Pengadilan Agama Batam atas nama Fioni Azahra sebagai ibu kandung penggugat. Selamat siang. Apakah saudara sudah siap? Siap. Wallahi, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Berjanji memberikan keterangan yang jujur dan benar. Tanggung jawab Anda tidak hanya kepada kita yang mendengar di sini, tetapi kepada Tuhan. Saudara mengerti? Baik Yang Mulia. Apakah saudara saksi kenal dengan penggugat dan tergugat? Ya, saya kenal dengan penggugat dan tergugat. Apakah saudara saksi dengan penggugat ada hubungan dekat? Saksi dengan penggugat ada hubungan sebagai ibu kandung dari penggugat. Sekarang, di mana penggugat dan tergugat bertempat tinggal? Penggugat bertempat tinggal di perumahan Dreamland dan tergugat bertempat tinggal di Embassy Center Gang Masjid nomor 36. Sejauh mana Anda mengetahui tentang rumah tangga tergugat dan penggugat sebelum bercerai? Saya sering mendengar pertengkaran di dalam rumah. Saya juga sering mendengar tangisan dari penggugat. Dari mana Anda tahu bahwa itu adalah suara dari penggugat, bukan dari TV atau semacamnya?
Begini Yang Mulia, saat itu saya melihat penggugat dan tergugat sedang bertengkar. Saya juga mendengar maki-makian, marah-marahan dari sang tergugat. Selain itu, apakah ada hal yang Anda ketahui? Ada Yang Mulia, tergugat mempunyai niatan untuk melempar benda keras, dalam hal ini kayu, kepada penggugat. Baik, kalau begitu terima kasih saudara saksi. Silakan kembali ke tempat semula. Tadi apakah saudara tergugat menerima pernyataan saksi penggugat? Keberatan Yang Mulia. Apakah ada saksi lain yang akan Anda hadirkan? Ada Yang Mulia. Silakan dihadirkan. Dipanggil saksi dari pihak Selamat siang. Selamat siang Yang Mulia. Apakah saudara sudah siap? Siap. Wallahi, Wallahi, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lebih daripada yang sebenarnya. dan tidak lebih daripada yang sebenarnya. Baik saudara saksi, Anda telah disumpah dan telah bersedia untuk berjanji memberikan keterangan yang jujur dan benar. Tanggung jawab Anda tidak hanya kepada kita yang mendengar di sini, tetapi kepada Tuhan. Saudara mengerti? Baik, mengerti Yang Mulia. Apakah saudara saksi kenal dengan penggugat dan tergugat? Ya, saya kenal dengan penggugat dan tergugat. Apakah saudara saksi dengan penggugat ada hubungan dekat? Saya dengan penggugat mempunyai hubungan dekat sebagai adik ipar dari penggugat. Sejauh mana Anda mengetahui rumah tangga tergugat dan penggugat? Saya mengetahui rumah tangga tergugat dan penggugat. Seperti apa? Hubungan mereka di luar memang terlihat romantis. Namun, di balik semua hal itu, mereka sering bertengkar sampai-sampai pisah rumah. Di mana Anda berada saat itu? Saat itu, saya pulang dari pasar bersama ibu kandung penggugat dan mendengar keributan dari penggugat dan tergugat, dan hampir membangunkan anak mereka yang sedang tertidur. Selanjutnya, apakah yang Anda ketahui? Saat itu, tergugat berada di puncak kemarahannya dan sedang berada dalam keadaan mabuk. Kapan Anda melihat hal tersebut? Hari Selasa, tanggal 17 Juli 2018. Lalu, apakah yang terjadi? Lantas penggugat dan tergugat berdebat dan seringkali membawa pergi anaknya keluar yang bernama Zafran. Apakah ada hal lain yang Anda ketahui? Tidak ada, namun saya memiliki bukti. Bukti seperti apa? Saya tidak sengaja merekam secara diam-diam kejadian tersebut. Silakan putar bukti tersebut. Baik, untuk bukti dan saksi sudah cukup sampai di sini. Silakan penggugat dan tergugat untuk menyampaikan kesimpulan akhirnya. Adapun kesimpulan lengkapnya adalah: pertama, bahwa antara penggugat dan tergugat melakukan pengacara pada tanggal 12 November 2018 di hadapan Pengadilan Agama Batam dicatat dengan register nomor 0351/PDT-G/2018/PQ Batam
Yang kedua, bahwa persoalan mulai timbul ketika tergugat dirasa tidak mampu merawat anak dengan baik. Yang ketiga, bahwa tergugat tidak bisa mendidik anak dengan baik. Yang keempat, bahwa tergugat selalu membawa paksa anak. Yang kelima, bahwa semenjak perceraian tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya. Yang mulia, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan akhirnya. Pertama, bahwa gugatan tersebut memang benar terjadi tetapi tidak separah yang disebutkan. Kedua, menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima sehingga menyimpulkan bahwa tergugat tetap pada pendirian bahwa dirinya tidak bersalah. Ketiga, penggugat tidak memberi kesempatan kepada tergugat untuk bertemu anaknya. Dalam hal ini, penggugat juga bersalah. Tiap bonjol. Selanjutnya merupakan tahap pembacaan keputusan. Maka diperintahkan kepada para pihak untuk memperhatikan isi keputusan. Sebagai hukuman, tergugat harus menyerahkan hak asuh dan pemeliharaan anak kepada penggugat, membebani biaya persidangan ini kepada tergugat. Kepada para pihak merasa keberatan atau kurang puas terhadap keputusan ini, dipersilahkan kepada para pihak untuk mengajukan banding ke Pengadilan Agama Batam dalam tempo 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Sidang perkara perdata cerai gugat nomor 0351/PDT-PDG/2018 PA Batam Pasih dalam hari ini dan tanggal 12 November 2018 dinyatakan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri.